Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue bisa bilang kalau gue itu excited banget karena di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu handphone flagship terbarunya Vivo, yaitu Vivo X70 Pro. Yes, HP ini adalah HP flagship terbarunya Vivo yang baru aja di launching 7 Oktober lalu. Dan gue bisa bilang Vivo X70 Pro ini adalah salah satu handphone flagship yang menarik banget. Segala hal yang ditawarkan oleh Vivo X70 Pro ini bikin gue langsung tertarik saat pertama kali nyobain si HP flagship terbaru Vivo ini. Dan kira-kira gimana nih review gue mengenai si Vivo X70 Pro? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, first of all kita bakal mulai dulu nih ngebahas mengenai sektor desainnya Vivo X70 Pro. Kalau kita lihat dari segi desainnya, mungkin gue bakal bisa langsung bilang nih, kalau Vivo X70 Pro ini adalah salah satu handphone flagship dengan desain favorit gua di tahun 2021 ini. Gimana enggak? Di sini tuh seandainya kalau kita lihat desain dari Vivo X70 Pro, kalian pasti bakal sependapat sama gua buat nilai kalau Vivo X70 Pro ini tuh punya desain yang ganteng banget. Kombinasi antara 3D curve design dan juga bodi yang solid bikin Vivo X70 Pro ini jadi enak dipegang dan juga dipandang. Serta feel di tangannya Vivo X70 Pro ini tuh yang gue suka berasa tipis dan juga cukup ringan. Mengenai material bodinya sendiri, di sini Vivo X70 Pro itu menggunakan frame aluminium plus bodi kaca yang punya finishing matte. Dan di sini yang gue suka dari Vivo X70 Pro, HP ini tuh menerapkan fluoride edge coating yang bikin HP ini tuh jadi punya tekstur yang nyaman dipegang. Untuk varian warnanya sendiri, Vivo X70 Pro yang gue pegang kali ini adalah varian warna yang Cosmic Black yang menurut gue tuh kelihatan maco banget. Tapi kalau seandainya kalian itu pengen varian warna lain, Vivo juga datengin HP ini dengan varian warna Aurora Dawn yang menurut gue tuh warnanya juga nggak kalah keren. Lalu lanjut ke bagian layarnya. Di sini layar dari Vivo X70 Pro juga menerapkan 3D curve design yang bikin tampilan layar dari Vivo X70 Pro ini tuh jadi kelihatan premium. Dan gak cuma desainnya aja yang premium, tapi untuk spek layar yang dibawa oleh Vivo X70 Pro ini juga gak kalah premium. Di sini untuk layarnya Vivo X70 Pro itu membawa layar dengan ukuran 6,56 inci Ultra O Screen dengan panel i5 AMOLED. Dan untuk resolusi layar sendiri, HP ini tuh pakai resolusi layar Full HD+. Refresh rate tinggi juga dibawa oleh HP ini, dimana HP ini tuh kasih experience yang smooth berkat refresh rate 120Hz-nya. Dan mengenai kualitas visual layarnya, menurut gua kualitas visual layar yang dibawa oleh Vivo X70 Pro ini tuh menurut gua udah juara banget. Kualitas gambar yang tampilin dari layar HP ini tuh kelihatan bright, vibrant, dan juga clear. Dan menurut gua layar dari Vivo X70 Pro ini juga ngasih salah satu viewing experience terbaik dari sebuah HP flagship. Namun menurut gua akan lebih baik lagi kalau seandainya Vivo itu ngasih dual stereo speaker di Vivo X70 Pro ini. Meskipun sebenarnya kalau dipakai menurut gua kualitas single speaker yang ada di Vivo X70 Pro ini tuh udah lebih dari cukup buat ngedukung multimedia experience kalian untuk kebutuhan sehari-hari. Masuk ke sektor performa, Vivo X70 Pro ini menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 1200 Vivo. Dan di sini yang gue suka, HP ini juga ada mendukung jaringan 5G yang ada di Indonesia untuk saat ini. Untuk RAM-nya sendiri, HP ini dibekali dengan RAM berukuran 12GB yang bisa diekspansi lagi melalui extended RAM 2.0 sampai 4GB. Dan untuk storage-nya, Vivo X70 Pro ini juga dibekali dengan storage yang gede, yaitu 256GB dengan dukungan dual nano SIM tanpa slot micro SD. Nah, di sini pasti kalian agak bingung nih, kenapa tadi di awal gua ada bilang kalau HP ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 1200 Vivo. Nah, di sini gue pengen kasih tahu kalau nama Vivo di bagian belakang chipset ini bisa dibilang adalah salah satu kolaborasi antara Vivo dan juga MediaTek, yang dimana ini tuh bertujuan untuk ngasih experience terbaik yang lebih optimal pada Vivo X70 Pro ini. Untuk skor AnTuTu benchmarknya sendiri, di sini HP ini berhasil dapetin skor 700 ribuan. Dan untuk performa daily use, menurut gue Vivo X70 Pro ini tuh udah punya performa yang ngebut banget. Segala aktivitas gue sehari-hari bisa dilibas tanpa kendala oleh Vivo X70 Pro. Dan untuk UI-nya sendiri, yang gue suka Vivo ini juga bawa software paling baru saat ini, yaitu Vantage OS 12 dengan Android 11. Experience pakai Vantage OS 12 kali ini menurut gue udah cukup positif, karena menurut gue tampilan UI dari HP ini tuh kelihatan lebih menarik. Cuman menurut gue akan lebih baik lagi kalau seandainya Vivo itu ngurangin iklan dan juga bloatware di Vivo X70 Pro ini, mengingat kasta HP ini adalah HP flagship. Lalu kalau kita ngomongin soal performa gamingnya, menurut gue performa gaming dari Vivo X70 Pro ini tuh udah punya performa yang keren banget. Dimana Vivo X70 Pro ini udah gua tes dengan 2 game andalan gua, yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact.
Dan selama gue mainin HP ini dengan dua game tersebut, menurut gue performa dari Vivo X70 Pro ini tuh udah ciamik banget. Untuk game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa ngasilin grafik smooth ekstrim sampai HDR Ultra dengan gameplay yang lancar tanpa overheat. Dan untuk game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, menurut gua Vivo X70 Pro ini juga udah lumayan kuat untuk melibas game ini di grafik mentok rata kanan. Selain memiliki performa yang ngebut, menurut gua performa baterai dari Vivo X70 Pro ini juga ada cukup awet, di mana Vivo X70 Pro ini tuh dibekali dengan baterai berukuran 4450 mAh yang menurut gua tuh udah cukup gede apabila kita ngeliat bodi HP ini yang tipis banget. Dipakai seharian penuh dari pagi sampai malam, baterainya ini tuh selalu nyisa, di mana HP ini tuh bisa ngasilin waktu SOT di angka 5-6 jam untuk pemakaian gua standar sehari-hari. Untuk chargingan sendiri, Vivo X70 Pro ini juga dibekali dengan charger 44 watt flash charge. Dan untuk sektor chargingnya ini, menurut gua Vivo X70 Pro ini tuh bakal cocok banget nih buat kalian yang punya mobilitas tinggi, karena HP ini bisa ngecas dari 0 sampai penuh dengan waktu 1 jam aja, yang menurut gua ini tuh udah kenceng banget. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor favorit gua mengenai Vivo X70 Pro ini, yaitu dari sektor kameranya. Untuk sektor ini bisa dibilang ini adalah salah satu sektor andalan nih dari Vivo X70 Pro ini. Dibekali dengan setup 4 buah kamera yang berkolaborasi dengan Zeiss, Vivo ini bawa spek kamera yang menurut gua udah canggih banget di level HP flagship. Kamera HP ini memiliki konfigurasi 50 megapiksel ultra sensing gimbal kamera, dan Vivo X70 Pro ini juga dilengkapi dengan kamera lainnya seperti 12 megapiksel portrait kamera, 12 megapiksel ultra wide angle, dan yang terakhir yaitu 8 megapiksel untuk kamera periskop. Untuk hasil fotonya, overall menurut gua Vivo X70 Pro ini tuh udah cakep banget, karena setiap hasil foto yang dijepret oleh Vivo X70 Pro ini tuh punya karakter gambar yang menurut gua tajam banget. Karakter tone warna yang dihasilkan dari kamera HP ini juga menurut gua cukup natural, serta peran Zeiss Star Coating menurut gua juga ngebantu banget buat ngasih HDR yang lebih bagus saat ngambil gambar objek yang berpotensi buat ngasilin flare. Buat kalian yang suka mode portrait, HP ini juga hadir dengan Zeiss Style Portrait. Dan di sini ada beberapa jenis style yang bisa kalian pilih seperti biotar, distagon, sonar, dan juga planar. Untuk hasil fotonya, menurut gua Zeiss Style Portrait ini bisa ngasilin foto bokeh yang menurut gua tuh creamy banget. Dan di sini menurut gua yang lebih kerennya lagi, hasil foto bokehnya ini tuh cuma perlu diambil pakai Vivo X70 Pro aja tanpa perlu kamera profesional. Masuk ke foto low light, di sini Vivo X70 Pro juga nyediain fitur Real Time Extreme Night Vision, yang dimana fitur ini tuh bekerja secara real time bahkan saat kita lagi masih dalam mode preview kamera. Untuk hasil fotonya, di sini foto low light dari Vivo X70 Pro ini tuh kelihatan tajam, natural, dan juga minim noise. Dan untuk foto low light, gue bisa banget rekomendasiin kalian buat ngandelin Vivo X70 Pro ini. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Untuk sektor videografinya di sini menurut gua keberadaan ultra sensing gimbal di Vivo X70 Pro ini tuh udah jauh lebih baik nih ketimbang gimbal stabilization generasi sebelumnya. Di sini pada perekaman 4K 60fps, Vivo X70 Pro ini tuh bisa ngasilin video yang stabil banget. Dan ini menurut gua merupakan upgrade yang sangat signifikan, dimana kalau seandainya kita ingat di generasi sebelumnya ini tuh agak sedikit kewalahan buat ngerekam di 4K 60fps. Lalu Vivo X70 Pro kali ini juga datang dengan fitur Pro Cinematic Mode untuk rekaman yang lebih advance. Dan Vivo X70 Pro ini juga dibekali dengan fitur Super Night Video yang menurut gua lumayan ngebantu banget nih buat naikin cahaya dan juga warna saat kalian lagi ngerekam di kondisi low light.
Lalu lanjut ke kamera depannya, Vivo X70 Pro ini memiliki kamera selfie sebesar 32 megapiksel. Dan untuk hasil foto di kamera depannya, menurut gue Vivo X70 Pro ini tuh gue no komplain karena HP ini punya hasil gambar yang tajam dan juga skin tone yang cukup natural. Tapi untuk perekaman video kamera depannya cuma bisa sampai 1080p 30fps aja. Dan untuk hasil videografi di kamera depannya, kalian langsung aja bisa lihat di video berikut ini. Oke guys, jadi kali ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Vivo X70 Pro. Dan di sini gue pakai perekaman di resolusi mentoknya yaitu di 1080p 30fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Di sini untuk harganya sendiri, Vivo X70 Pro ini dibanderol dengan harga Rp10.999.000. Dan buat kalian pengen beli HP ini, kalian langsung aja nih, bisa masuk ke link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Kesimpulannya menurut gua overall Vivo X70 Pro ini bisa dibilang adalah salah satu HP flagship favorit gua. Karena menurut gua Vivo X70 Pro ini tuh nawarin banyak banget kelebihan yang bikin gua betah buat pakai Vivo X70 Pro ini. HP ini menurut gua punya desain dan juga kamera yang outstanding banget. Serta nggak cuma itu aja, untuk performa dan juga layarnya menurut gua Vivo X70 Pro ini tuh udah bagus banget. Jadinya kalau seandainya kalian itu lagi nyari HP dengan budget 10-11 jutaan, gue bisa banget langsung rekomendasiin Vivo X70 Pro ini. Karena pada kenyataannya pun gue itu nyaman banget nih pakai Vivo X70 Pro ini sebagai daily driver gue. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Vivo X70 Pro ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.